Mas untuk menstabilkan harga ini? Akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Insya Allah awal tahun udah stabil ya. Ini dari sisi konsumen ini. Saya mulai dari bisa. Tidak mungkin kita melantik seorang yang terbukti melanggar hukum, melanggar moral untuk jadi presiden dan atau wakil presiden. Konsep sistem presidensial, wakil presiden itu adalah ban serap. Mohon maaf bahasanya, tapi ini benar. Wakil presiden itu disiapkan kalau kemudian ban utama mengalami kerusakan ketika kita dalam menjalani proses bernegara. Tetapi bolehkah kita mengatakan posisi wakil presiden karena dia ban serap tidak penting? Lebih konyol lagi. Kalau ban utama rusak, ternyata ban serapnya rusak. Inilah kekonyolan ketatanegaraan itu. Mungkinkah di era ayah Mas Gibran akan terjadi proses hukum terkait kejahatan IT kah namanya atau yang lain? Saya merasa secara politik hampir tidak mungkin. Uang putusan MK saja dilakukan untuk bisa jadi calon ya, apalagi kemudian masa tidak dibela di era beliau masih menjabat, anaknya sedang terancam pidana, hampir tidak mungkin. Ini sedikit aja, karena ini penting juga nih. Yes. Kalau seandainya ban serapnya meledak, ya loh, nggak bisa dipakai. Bagaimana mengganti ban serap itu? Ya kan bukan kalau kita ketatanegaranya. Nah itu dia. Sederhana saja jawabannya. Gimana? Presiden yang terpilih memilih 2 calon nama dibawa ke MPR. Terpilih itu jawaban. Artinya presidennya dilantik dulu Ban dong. serap meledak, suruh orang yang punya mobil ganti ban serapnya. Jawaban ketatanegaraan. Artinya dilantik dulu presidennya kan? Ya, itu kan bicara kalau kan pertanyaan Prof adalah kalau ban serapnya meledak, sudah dilantik tuh di. Nah, oke kan ya? Saya mau melanjutkan poin sebelum dilantik ini. Menurut saya kasus Fufu Fafa ini yang menarik secara moral Bang Iwan adalah ada pernyataan begini ya. Ini yang bagian sangat penting menurut saya. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Bagi anak muda ditawarkan private jet, saya naik gratis. Tapi begitu dikatakan nebeng, ini kan ada problematika moralitas. Ceto welo-welo itu gratifikasi. Dan KPK masih bela. KPK bilang bahwa karena ini adalah fasilitas negara, maka bisa dikonversi dengan pergantian uang. KPK juga immoral. Bagaimana mungkin pesawat privat jet dikatakan fasilitas negara? Hanya demi membela anak presiden gitu ya. Nah, paling menarik pasal 169 huruf J Undang-Undang 7 yang bicara soal syarat menjadi presiden. Katanya, apa yang dijadikan syarat adalah seorang presiden dan atau wakil presiden tidak boleh cacat etika dan moral, baik menurut agama, masyarakat, dan lain-lain. Kalau benar akun Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran, lalu disangkal oleh Mas Gibran, terbukti secara hukum, bagaimana? Kita punya wakil presiden yang berbohong di ratusan juta, 200-an juta warga negara Indonesia. Anak-anak kecil kita melihat begini jadi caranya jadi wakil presiden yang baik. Bohong saja di depan publik. Maka peristiwa immoral ini diperbolehkan secara ya teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, tentu ini sangat menarik sekali teman-teman ya. Kita melihat bahwa Bang Ferry tadi cukup ya semangat untuk menyampaikan ya pernyataan-pernyataan dan juga terkait dengan penjelasan beliau adalah yang mengenai akun Fufu Fafa, yang dimana harusnya itu Fufu Fafa ini pemilik ya akun asli itu diduga adalah Mas Gibran sendiri, dan sehingga sampai saat ini tidak ada pengakuan dari Gibran sendiri bahwasanya beliau adalah pemilik akun Fufu Fafa ini. Dan sekarang sudah dilakukan ya penyelidikan dan berbagai cara bahwasanya banyak terbukti bahwa sebenarnya akun itu yang dimiliki oleh wakil presiden saat ini. Dan kita melihat bahwa ya apa yang terjadi di dalam akun Fufu Fafa ini teman-teman ya, bahwa banyak sekali penghinaan-penghinaan yang dilakukan terhadap pemimpin-pemimpin atau petinggi-petinggi yang ada di negara kita ini. Nah, teman-teman, itu tadi dijelaskan oleh Mas Ferry bahwasanya ya bagaimana
bisa ya seorang wakil presiden yang dipimpin, yang memimpin bangsa dan negara ini, tetapi ternyata pada dasarnya faktanya adalah berbohong. Nah, itu yang dilihat oleh anak-anak muda saat ini ya. Apakah ini salah satu ya ciri-ciri atau contoh yang baik ya wakil presiden yang harus dipertahankan? Dan begitu banyak teman-teman ya perbincangan-perbincangan yang muncul di berbagai pihak ya terkait isu akun Fufu Fafa ini. Nah, teman-teman, mari kita lihat langsung seperti apa komentar-komentar para netizen teman-teman kita yang menanggapi cuplikan ini. Mas Gibran ya sebaiknya harus undur diri karena dilihat dari kemampuan tidak pantas untuk memimpin negara sebesar NKRI ini. Maka sebaiknya mundur saja daripada dimakzulkan. Lalu satu lagi dikatakan teman-teman, wakil presiden yang dihasilkan dari sebuah politik yang curang sangat merugikan bangsa Indonesia ini. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman ya, ini aja belum apa-apa ya, tapi masyarakat Indonesia sudah melihat dan menilai bahwasanya wakil presiden kita ini kurang punya kualitas dan kuantitas dan juga punya integritas dalam memimpin sebuah bangsa dan negara kita ini. Kalau kita lihat di sini teman-teman yang mengatakan ya jawaban-jawaban wakil presiden seperti orang lagi mabuk ya, nggak ada kompetensi sama sekali, sangat memalukan. Tapi bagi para pemuja ini bansosnya ini adalah paling ngetop. Tadi kalau kita lihat di awal video yang memperlihatkan kepada kita sebagai masyarakat Indonesia ya, tadi ada sekelompok ya mak-mak atau sekelompok orang yang ada beberapa yang perlu ditanyakan kepada wakil presiden itu, dan kita lihat bagaimana cara beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang ya apa yang ditanya dan beda yang dijawab. Nah, ini yang membuat ya tertawa orang-orang yang ada di situ. Jadi pentingnya orang tua yang baik terhadap anak-anaknya ya. Jadi salah satunya itu adalah sangat fundamental, itu memberikan rezeki dan makan buat anak-anaknya dan keluarganya dari hasil yang halal. Ya karena bila uang haram itu dimakan oleh anak-anak kita, dampaknya akan seperti yang kita lihat barusan. Itu fakta sebagai contoh yang nyata teman-teman. Lalu satu-satunya Prabowo Subianto sesegera mungkin ya mengganti wakilnya itu. Jangan minta persetujuan DPR atau MPR dan segala macam. Ya, sebenarnya Pak Presiden juga yang bisa menentukan ya hal itu. Sekarang jenderal yang dianggap hebat itu kok mau menjadikan Gibran sebagai wakilnya ya. Jadi ada apa? Ini diduga keras ada persengkokolan antara politikus busuk yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat. Ini sangat hancur dan luar biasa terjadi. Jadi sudah bisa dilihat dengan rekam jejak si Gibran, semua butuh proses yang salah menyodorkan Gibran jadi wakil presiden. Padahal di negeri ini banyak sekali orang-orang yang sangat berkualitas ya. Jadi kasihan negara sebesar ini teman-teman ya dapat wakil presiden seperti ini. Padahal masih banyak yang memiliki skill-skill yang di atas rata-rata, yang lebih pintar dan lebih cerdas, dan juga yang bisa jadi wakil presiden Pak Prabowo ini. Nah, jadi dari sekian banyak rakyat Indonesia yang lulusan dalam luar negeri, kenapa ya dapatnya wakil presiden kayak gini? Ya, jadi tidak usah banyak komentar, sudah seluruh rakyat Indonesia suruh mundur saja si Gibran itu. Begitu juga ya, udah repot-repot ya daripada hanya datang ya menebuh jadi bohong. Nah, di samping itu kita melihat bahwa kalau orang Gerindra bilang Gibran pinter seperti ya mendunia katanya, ya buktinya apa sekarang? Ya kita lihat tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi untuk menguji kecerdasan wakil presiden itu sangat gampang, yaitu suruh datang ke seluruh universitas ya yang ada di Indonesia ini dan adu debat dengan teman-teman mahasiswa yang ada di situ. Tapi pernah kita lihat ya, apa sebelum beliau menjadi wakil presiden juga sudah pernah terjadi
dan akhirnya dia ketawain sama adik-adik mahasiswa di situ. Jadi waktu debat calon wakil presiden kok kelihatan pinter banget, sampai-sampai Mahfud MD mau dipermalukannya. Jadi sekarang debat sama Mahfud MD apa hebat kemarin? Ya, jadi ketahuan juga itu kosong sekali. Jadi yang jelas Bung Ferry Amsari sangat berkelas ya dalam penjelasannya tentang penjelasannya tentang wakil presiden Gibran. Intinya bagi yang pendukung Gibran ya, jadi bagi pendukung Gibran menjadi wakil presiden itu ya adalah manusia yang sudah buta mata hatinya, jadi perusak tatanan demokrasi saja. Jadi oke teman-teman, inilah beberapa tanggapan komentar para teman-teman kita yang menanggapi cuplikan tadi. Jadi bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau berkomentar, silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda. Salam untuk perubahan.